Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, itu memasuki pertemuan ke-6 kita, di mana pada kali ini kita tuh bakal ngebahas suatu sebab yaitu polimorfisme. Nah, apa itu polimorfisme? Nah, kalau teman-teman itu pernah melihat seekor hewan yang bisa mengeluarkan suara yang berbeda-beda, misalnya kucing yang bisa mengeong atau mendengkur. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek, konsep ini yang disebut dengan polimorfisme. Jadi, secara sederhana, polimorfisme ini artinya banyak bentuk. Poli itu artinya banyak, sedangkan morfisme itu artinya bentuk atau rupa. Jadi di Java, ini memungkinkan sebuah objek atau referensi untuk bertindak dalam berbagai cara atau memiliki berbagai implementasi tergantung pada konteksnya. Nah, polimorfisme itu artinya satu hal yang bisa punya banyak bentuk atau cara kerja. Nah, mengapa polimorfisme penting? Yang pertama itu fleksibilitas. Jadi dengan adanya polimorfisme, membuat kode kita ini menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Jadi kita ini bisa menambahkan implementasi baru tanpa mengubah banyak kode yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada penggunaan kembali kode atau kode reusability. Dengan polimorfisme, kita bisa menulis kode yang lebih umum dan dapat digunakan kembali untuk berbagai jenis objek. Kemudian yang terakhir itu ada pemeliharaan kode atau maintainability. Jadi dengan polimorfisme, coding kita ini menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam pemeliharaan dan perbaikan. Di dalam Java, polimorfisme ini diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama, compile time polymorphism atau static polymorphism dan biasa dikenal dengan method overloading. Yang kedua adalah time polymorphism atau dynamic polymorphism dan biasa dikenal dengan method overriding. Dan untuk lebih jelasnya, itu bakal dibahas di slide selanjutnya. Nah, overloading versus overriding. Jadi overloading dan overriding ini termasuk metode. Overloading dan overriding di sini dianalogikan di dalam sebuah gambar, di mana gambar ini itu memiliki sebuah busur dan memiliki panah yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di gambar yang sebelah kiri itu dilambangkan dengan satu busur dengan beberapa anak panah yang berbeda. Jadi kalau misalnya di method overloading, busurnya ini itu metodenya. Kemudian panahnya ini itu parameternya. Jadi parameternya ini berbeda. Jadi kalau misalnya kita jadi kalau metode overloading ini itu memiliki metode yang sama, tapi dengan parameter yang berbeda. Gitu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan gambar di sebelahnya, yaitu overriding, ini memiliki satu buah busur dengan satu buah anak panah, tapi anak panah ini memiliki bentuk yang unik. Jadi bentuk yang unik ini itu dia mengacu dari kelas induknya. Jadi dia itu memiliki nama dan bentuk yang sama dengan induknya, walaupun ada sedikit modifikasi bentuk. Jadi intinya di overriding ini mengacu kepada kelas induknya. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Overloading versus overriding. Di overloading, dia menggunakan metode yang sama, kemudian parameternya itu berbeda, jumlah, tipe, atau urutannya. Kemudian terjadi dalam satu kelas. Dan tujuannya untuk menyediakan cara berbeda untuk melakukan operasi yang serupa. Sedangkan di overriding, ini memiliki metode dengan nama, parameter, dan tipe kembalian yang sama. Nah, terjadi di antara kelas induk atau superkelas dan kelas anak atau subkelas. Nah, di subkelas ini memberikan implementasi yang berbeda untuk metode yang diwarisi. Dan tujuannya untuk mengubah atau menyesuaikan perilaku yang diwarisi.
Oke, mungkin sampai situ aja pembahasannya. Dan untuk lebih jelas, kita bakal langsung masuk ke prakteknya. Di sini aku buat file baru dengan nama Hyper Business. Oke, oke, aku buat contohnya dengan package yang berbeda di sini ya. Jadi di sini package yang pertama aku rename, aku buat di sini level loading. Kemudian package yang kedua overriding, dan package yang terakhir aku buat package main. Nah, di overloading di sini kita rename dulu. Di sini di overloading aku buat nama kelasnya yaitu toko overload. Nah, jadi toko overload ini kita tambahin metodenya public void jual dan number. Untuk outputnya di sini aku buat menjual sebuah kemudian di metode yang kedua ini aku buat public void jual. Parameternya di sini kita tambahin string nama barang, integer, nama. Kemudian dimasuk package yang kedua yaitu Friday. Di sini aku nambahin kelas loop
Nah, di publikasi Taekwondo, di sini buat metodenya. Publikasi Taekwondo ini public void. Nah, metodenya di sini tampilkan info. Nah, di sini untuk outputnya aku buat smooth timeline. Ini adalah code online. Satu code input. Oke. Nah, masuk di overriding, aku membuat dua kelas. Ini kelas yang kedua, aku namain code online. Dari code online, di sini aku buat keywordnya little fly. Ini besar ya. Terus sekarang aku buat public void. Nah, di sini aku gunakan juga metode yang sama. Ini buat toko online. Jadi di sini toko online ini kita ambil dari toko induknya. Nah, dan packaging terakhir yaitu package main. Di sini aku buat kelasnya yaitu kelas main. Nah, di sini aku panggil lah package yang tadi. Ini aku buat import providing, kemudian overload. Nah, ini buat import providing toko induk. Dan yang terakhir import providing toko online. Nah, tadi hasilnya ini buat inputnya jadi static void ini string. Ini aku buat dulu outputnya untuk cover loading.
Biasanya overloading. Yang kedua, membuat overloading. Sini mesti dilakukan. Di sini langsung ke ambil toko induk toko 2 sama dengan ini toko induk. Sini untuk metode overloading, di sini ada menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ini, kemudian yang kedua public void jual string nama barang dan integer jumlah. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, di sini menggunakan metode yang sama, yaitu jual, tetapi dengan parameter yang berbeda. Di mana parameter yang public void jual yang pertama itu hanya menggunakan string nama barang, sedangkan di metode yang kedua itu menggunakan string nama barang dan integer jumlah. Jadi ini menggunakan prinsip overloading. Nah, sekarang kita lihat ke overriding. Di sini toko induk ini itu berperan sebagai kelas induknya atau superclass. Jadi di sini menggunakan metode yaitu tampilkan info. Nah, sedangkan di toko online ini mengacu kepada toko induk. Jadi ini toko online ini merupakan anak dari toko induk. Nah, di sini kita gunakan keywordnya dengan menggunakan overriding yaitu override. Dan tetap menggunakan metode yang sama, yaitu tampilkan info. Di mana public void tampilkan info ini sebenarnya kita ambil dari toko online ya. Ini diambil dari kelas toko induk ini. Tapi dia itu ditimpa dan dipanggil lagi di pewarisannya, di anak kelasnya gitu. Nah, untuk pemanggilannya, ini yang pertama untuk pemanggilan overloading, tinggal dipanggil aja dari toko overload yang diimport sini dari package overloading, kemudian kita implementasikan lagi objeknya, kemudian masuk ke toko induk juga, dan yang terakhir ke toko induk toko 3, dan tetap menggunakan tampilkan info, dan di sini menggunakan tadi jual. Ya, jadi itulah perbedaan overloading dan overriding. Oke, mungkin cukup sampai sekian pembahasan kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanya atau ada yang belum paham, boleh ditanya di grup kita ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.